Ibu yang membawa sampah jangan sampai berserakan ya. Sampahnya dimasukin plastik. Yuk kita jaga kebersihannya sesuai anjuran dari Pak Dewan. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang untuk guru kita, murabi kita, Al-Mukarram wal Mutaram Ad-Da'i ilallah, Ustadz Solmed dan Bunda April Jasmine. Ahlan wa sahlan bin Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi. 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 العناب العربي خير العناب العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا. Kita ucapkan selamat datang untuk guru kita, murabi kita, Al-Mukarram Ustadz Solmed dan Bunda April Jasmine. Sallu ala Nabi Muhammad. Wasalan bin Nabi خير العناب العربي خير العناب العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا صلوا على النبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير العناب العربي خير العناب العربي صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah, tenang, Ustadznya udah nyampe sesuai agenda harapan kita semuanya. Nah, izin biar beliau istirahat dulu 2 menit ya Bu ya. Mau dengar Ustadz ceramah apa saya yang ceramah? Iya. Baik, sambil tetap tim Kozma yang mau berikhtiar silakan nanti yang mau mencoba untuk kesembuhan segala hambatan penyakit yang tadi saya bilang, boleh nanti angkat tangan saja sambil berjalan, nanti dibantu sama timnya. Iya. Ustadznya udah nyampe, udah siap. Udah ada yang beli 1 dus? Kalau yang beli 1 dus nanti 2 dus apa 1 dus? 2 dus ya. Yang beli 2 dus boleh langsung nanti naik ke atas panggung dan foto langsung sama Ustadz Solmed dan Bunda April Jasmine. Yang 2 dus boleh naik nanti ke atas panggung, nanti kita foto bareng sama Ustadz Solmed. Silakan. Iya, ini bukan cuman sekedar membeli tapi ada manfaat di ini air, nanti boleh disebar ke tetangganya. Boleh dikasih tahu, yang mau pesen kalau di rumah sakit mah satunya berapaan Bun? 25 ribuan satunya ya kalau di rumah sakit. Tapi kalau di sini malam hari ini cukup bayar 12.500-an aja kalau beli 4. Kalau satuan 15.000. Tapi kalau beli 4 lebih terjangkau. Malam hari ini kenapa kita kasih ringan? Karena ini sekaligus ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Republik Indonesia. Bismillah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari Kozma air kesehatan ber-pH tinggi. Baik, selanjutnya sambil berjalan yang 2 kardus nanti catat langsung Bang Fahril. Yang 2 kardus langsung catat dan kita kasih kesempatan untuk bergabung bersama kita di atas. Yuk, kali ini langsung saja kita panggilkan, kita dengarkan isi daripada tabligh akbar menyambut Maulid Baginda besar Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Solmed, dan dengan tema meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita dengarkan tausiah bersama guru kita Al-Mukarram wal Mutaram Ad-Da'i ilallah Ustadz Solmed. Shallu ala Nabi Muhammad.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah, semoga guru-guru kita semua Allah muliakan dunia dan akhirat, amin. Bapak Bupati Karawang, Bapak Haji Aib Saifullah SE atau yang mewakili, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Ustadz Haris Hidayat, Ketua PHBI Bapak Walam, Kepala Desa Bapak Lurah Rosadi Gunawan, Bapak Dewan kita juga alhamdulillah hadir, Pak Haji Taman SE, Pak Kapolsek Bapak Haji Ruslani, Badan Ramil atau yang mewakili Bimas Babinsa. Kita doakan mudah-mudahan segenap para RT dan RW juga dalam tugas-tugasnya diberi kelancaran oleh Allah, amin. Pak Ustadz Yoga, terima kasih sudah mengantarkan acara dengan penuh ceria. Saya juga datang bersama dengan istri muda saya. Ini Bu April, istri muda. Karena saya lihat yang tua bukan istri saya tuh. Ini yang muda baru istri saya. Semoga Bu April Jasmine juga menjadi istri yang solihah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman tim hadroh, kita semua yang berkumpul di sini mudah-mudahan nanti berkumpul lagi di sorga. Amin ya robbal alamin. Ini apaan hijau? Sirup? Hah? Oh. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dimuliakan oleh Allah karena akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitulah Allah memuji sang Nabi dengan pujian yang sangat tinggi, pujian yang sangat agung terhadap akhlak perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dipuji sama lurah, kita senang. Dipuji sama dewan, kita senang. Dipuji sama presiden, kita senang. Bagaimana kalau yang memuji adalah Allah subhanahu, yang menciptakan lurah, yang nyiptain dewan, yang nyiptain presiden, yang nyiptain dunia beserta isinya. Bagaimana supaya kita dipuji dan diagungkan oleh Allah? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kepengen diagungkan oleh Allah, dipuji oleh Allah,
disanjung oleh Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta sama dia. Kalau Allah udah cinta, lebih cinta dibandingkan seorang ibu kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suaminya. Itulah cintanya Allah kepada hambanya. Alhamdulillah. Saya cinta sama bini saya. Kalau udah pergi ke mall, apa yang ditunjuk oleh bini saya, silahkan tunjuk, nggak apa-apa buat saya. Kalau Ustadz mah emang kan dermawan, sering beramal jariah, dibeliin maksudnya, Nunjuk, belanjain. nunjuk. Apa aja yang ditunjuk sama istri saya, silahkan aja, saya emang nggak ada masalah. Ya tapi dibeliin nggak? Nunjuk doang, siapa yang bilang beliin sih? Berarti Ustadz sama kayak saya. Lah, kok bisa nyamain lo? Iya, saya mah alhamdulillah, tapi sama istri saya paling sayang banget. Kemana aja istri saya bawa tuh. Alhamdulillah. Istri saya itu tuh yang baju putih, istrinya Iya. Pak Yoga. Pokoknya asal kosma habis, istri saya langsung minta buat nyemprotin ke muka. Itu karena ber-pH tinggi buat Iya, awet muda. glowing. Makanya kelihatan saya tua, dia muda. Emang umur. Jadi ada generasi sekarang tuh generasi skincare. Nah, ini yang hadir generasi skincare apa fresh care ini? Obat urut dong. Tapi saya paling sayang sama istri saya. Iya. Kemana aja istri saya gandeng. Oh, tanda romantis. Ke mall saya gandeng. Itu tanda cinta. Ke pasar saya gandeng. Nggak mau kehilangan kali. Kalau dilepas makan belanja mulu dia. Ya, ilaha illallah, merdid banget lu laki. Ya, tapi saya sayang sama dia. Kita ngaji dulu, Kiai. Kita ngaji dulu, Kiai. Itu manusia. Ya, sayangnya aja masih pelit. Kira-kira suami ibu pelit nggak? Yang bilang cinta, yang bilang sayang masih ngitung. I love you, I miss you, masih ada tuh medit-meditnya. Betul kagak? Makanya suami itu kalau dia sayang sama istri, dia mesti punya sifat rasa kasih sayang. Saya sama istri saya nih, kalau saya dapat duit nih, begitu saya mau ngasih, muncul rasa sayang. Pas mau ngasih nih, kok sayang ya? Lah orang pelit ditepokin. Itu manusia kalau udah sayang begitu, kalau udah cinta begitu. Bagaimana kalau Allah sudah cinta? Kan begitu ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini nggak bisa dibayar pakai duit. Ini nggak bisa ditukar dengan dunia sekalipun. Begitu kita wafat meninggal dunia, nggak ada yang kita harap. Rumah gede jadi warisan, duit banyak jadi warisan. Kalau ahli warisnya inget, dia sedekahin atas nama kita, dia kasih orang hadiah, pahalanya buat kita. Kalau semua yang kita punya, yang selama ini kita cari dengan capek, ternyata begitu jadi harta warisan, jangankan sedekah, sekedar doa saja belum tentu dia ingat. Ibu sayang sama suami, suami ibu sayang sama ibu. Pertanyaan saya nih, andai nih ibu pilih mana nih, ibu duluan yang meninggal apa lakinya? Padahal lakinya baik banget ya. Enggak usah deh. Tak kejadian lagi. Urusan meninggal mah urusan Allah ya. Mau siapa duluan kek, bisa ibu-ibu yang duluan, saya belakangan ya. Atau saya yang duluan nganterin ibu ya ke pemakaman.
Ini contoh ya, contoh buat diingat, buat diwaspadai. Andai ini andai ibu meninggal duluan, laki masih hidup, kira-kira tuh laki yang masih hidup, dia masih mau nggak doain bininya yang udah dikubur? Astagfirullah, kawin lagi. Dia doa juga kali tuh, mudah-mudahan jangan bangkit, mudah-mudahan jangan bangkit, jangan gentayangan lu neng. Itu paling doanya. Orang dia pengen ngincer janda sebelah, lagian janda sebelah diincer. Bini saya nih kalau saya digoda sama janda sebelah nggak bakal marah. Janda sebelah, janda utuh kali, lah sebelah. Lurah aja kagak doyan sama dewan kalau janda sebelah. Janda sebelah, mau sebelah mana? Sebelah atas ke bawah apa yang nyamping? Leak. Ngel ucusnya doang. Bu, andai ibu meninggal duluan, yakin gak masih didoain? Walau sekedar, ya Allah, ampuni dosa istriku yang ada di dalam kubur. Kira-kira nih, laki masih bisa nggak tuh ngomong begitu tuh? Parah banget nih orang sini ya. Lakinya masih hidup aja udah buruk sangka. Kagak bakal. Orang gua mati aja dia gembira. Karena sebenarnya Ustadz, Mualim, Kiai, yang diperluin sama istri mah bukan suami. Apaan? Tapi yang diperluin sama istri adalah biarin suami pergi 1-2 hari, yang penting ninggalin nggak apa-apa ke pasar nggak bawa suami, yang penting bawa jadi suami mah nggak terlalu penting, yang penting tuh kan saya bilang apa. Elah, emang begitu ya. Ini jangan-jangan lu ngikut emang mau nyari jajan lu. Lu ngikut ada maunya minta dijajanin. Oh banyak makanan lo di belakang lo. Mau anuan, orek-orek telur mau? Tenang. Cilor. Mualim, Kiai, dari panitia katanya kalau Bunda April, Kiai Solmed pulang, entar begitu pulang mau dikasih. Dikasih duit? Pulang mau dikasih. Kasih amplop? Dikasih pulang. Siapa yang mau nahan? Kiai izin, mohon maaf, dari sebelah sana ada yang komplain, Kiai sebelah sini katanya biar kelihatan. Iya benar. Sebelah sini. Oh ya boleh saya geser deh. Iya. Habis jauh banget ya mau turun ini lompat, masa lompat. Iya. Lah patah tulang. Maaf ya Bu, nggak kelihatan tadi ya. Panitia juga udah bilang, ketua panitia Ustadz Haris, entar kalau Kiai mau pulang, mantar mau dikepelin. Dikepelin duit lagi nih mah. Kepelin. Amplop ya dikepelin. Awas balik lagi. Ngaji dulu kita. Bu, jadi ragu nih ya. Ya kayaknya sih roman-roman kalau gue lihat tampang-tampangnya nggak bakalan jadi doain gue gitu ya. Oke, sekarang saya tanya balik. Andai nih suami meninggal duluan, ibu masih hidup, ibu masih nggak doain lakinya di kuburan? Giliran dia aja masih. Beneran nih? Oke, sekarang saya tanya, jawab ya, siapa tahu jadi doa nih. Tiba-tiba ibu kan laki udah meninggal, jadi janda dong, betul nggak? Dalam fikih orang udah jadi janda ditinggal mati, boleh nggak dia nikah lagi? Boleh. Tahu-tahu ada laki-laki ganteng, cakep, gagah, putih, muda, duitnya banyak, punya perusahaan, uangnya miliaran, ngelamar ibu, mau nikahin ibu, terima? Ujuk dia terima, dia gas. Kapan lagi gua hidup seneng? Bertahun-tahun sampai peot susah, datang yang muda gua gas. Belum 5 menit tuh lakinya dikubur udah digas aja tuh, gitu ya. Begitulah cinta manusia, beda dengan cintanya Allah, beda dengan cintanya Nabi. Jauh sebelum kita ada,
Nabi udah kasih jaminan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku. Ini umat siapa nih? Umat Nabi kan? Betul nggak? Mau dia siapa? Hah? Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, selama dia umat Nabi. Siapa tuh umat Nabi? Yang di hatinya ada iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk sorga. Tapi Nabi nggak jamin umat selamat dari neraka. Masuk sorga udah pasti. Tapi pertanyaannya, kira-kira sebelum ke sorga kita mampir dulu nggak ke rest area? Kali mau direndam-rendam di situ? Ada yang mau direndam di sauna, dianget-angetin dikit pakai bara api. Kalau di dunia kita kepengen ke sauna rontok lemak, ini mah rontok sama tulang-tulangnya. Ada yang mau mampir ke neraka? Maka disinilah Allah menjanjikan dari ayat tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita, bukan cuman dicinta. Orang kalau cinta bagaimana sih? Pala jadi kaki. Pernah Bu ngeliat pala jadi kaki? Pernah ngeliat? Oh, itu tukang sirkus. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Pokoknya apapun demi kau dan si buah hati, aku rela pergi pagi, pulang malam, bahkan 3 hari. Kenapa? Because I love you. Segitunya tuh orang cinta, apa juga diperjuangin, apa juga dikorbanin. Allah kalau udah cinta nggak usah khawatir. Dunia punya dia, dunia punya dia. Kita dicintai sama suami, tahu laki kita gaji berapa, duitnya ada berapa, kita dikasih tuh bulanan berapa, dikasih jajan berapa, dikasih buat masak berapa. Kagak khawatir kita sama laki. Kenapa? Dia punya duit dan dia cinta sama gua, gitu kan? Allah Ghani, maha kaya. Masa nggak percaya kalau Allah bakal jamin tanggung segala urusan kita? Betul? Yang penting cinta Nabi. Bagaimana cara mencintai Nabi? Ikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Kalau Allah udah cinta, ya Allah ya Karim. Ada orang kagak sholat, kagak puasa, bahkan keluar dari Islam, bahkan bukan Islam, sampai gini hari masih hidup, sampai gini hari masih dikasih napas, sampai gini hari masih dikasih rejeki, sampai gini hari masih dikasih anaknya pinter-pinter, sampai gini hari masih dikasih duitnya banyak. Itu orang yang kagak ibadah. Apalagi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Pak Ustadz, ada tetangga saya sholat mulu tapi kok miskin terus. Ya sholat doang kagak kerja, miskin. Sholat mah sholat, kerja mah kerja, ya betul nggak? Tapi kerjaannya jadi berkah. Kayak punya duit, rajin sedekah, bayar zakat, sayangin orang miskin, cintai fakir, cintai anak yatim, santunin janda tua, kawinin tuh janda muda. Bukan buat saya, saya nggak ikut-ikutan. Beliau, aku nyantunin yang tua-tua aja, yang muda biar ini yang belakang, ada dewan, lurah. Daripada gue ditendang nyusruk, dengan gue minta maaf ke belakang. Gitu ya, betul nggak?
Yang kedua, ini hadiah yang paling indah, dosa diampunin. Ya Allah, pahala boleh banyak, dosa lebih banyak. Masuk neraka nggak? Masuk neraka nggak? Ini pahala katakan 1 miliar, banyak nggak? Dosanya 1 miliar, 1. Masih ada atunya tuh, nyempil di ujung. Pahalanya udah 1 miliar, dosanya 1 miliar, 1. Gara-gara yang koma itu tuh. Masuk nggak ke neraka? Masuk. Tapi pahalanya cuman 1, dosanya kagak ada. Masuk surga nggak dah? Makanya jangan heran, dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maaf ya, mungkin kita pernah dengar nih kisah, ada seorang PSK. Apa PSK? Jablay. Sama kayak di Jakarta ya, Kerawang. Jablay. Pindahan dari Kerawang. PSK, Jablay, Dongdot. Tahu PSK, Dongdot? Jablay, Dongdot. Dongdot itu digendong nyedot. Maaf Kiai, maaf. Songong saya memang. Maaf ya Bu ya. Iya. Bisa. Bu, ini yang cerita baginda Nabi. Ada perempuan nakal. Tiap hari cuma nawarin rempah-rempah. Merem diupah gitu. Cuman merem diupah. Itu aja kerjaannya. Satu hari lewat, ngeliat ada anjing di pinggir sumur. Ada apa Bu? Pujuk dah. Anjing, anjing. Kayaknya nyornya ke sini. Ada apa Bu? Anjing. Lo jawab apa ngatain gua? Ada apa Bu? Ada Jangan anjing. begitu. Pakai dicontohin. Jangan disebut, tapi ada apa Bu? Ada anjing di pinggir sumur. Lewat nih perempuan nakal tadi. Kasian ngelihat anjing aus. Dia buka selendang, dia buka sepatu, dia ikat, dia tarik tuh air dari sumur, dikasih minum kepada anjing yang aus. Apa yang Allah kasih buat perempuan ini? Rahmat, kasih sayang, ampunan dosa, karena punya akhlak, sekalipun kepada binatang, sekalipun kepada seekor anjing. Dengan rahmat Allah dosanya diampunin. Ini perempuan nakal masuk sorga. Bayangin, Jablay masuk sorga. Cuman jangan sampai kedengeran sama Jablaynya. Takutnya ntar dia kasih info ke temen-temennya. Woi, Blay, kata soulmate, kita semuanya ke sorga nih. Bagaimana caranya? Udah mangkal mah mangkal aja. Yang penting pulang mangkal cari anjing. Aduh. Terus ya kita bawa tuh segalon-segalon. Minum jing, minum. Temennya nyaut, ya kalau nyari anjing bang gak usah pakai pergi ke hutan. Tuh yang masuk kagak bayar anjing. Emang ada yang masuk kagak bayar? Emang dasar. Ngamuk temen. Ngamuk. Itu yang di mana Kiai? Yang di mana emang gue tahu. Lagian kagak punya duit pakai masuk. Ya. Udah dosa dilaknat lagi. Yang laknat Jablay. Ya aturan minimal pakai pecel lele. Masa iya gratis banget, emang punya negara apa? Makanya macem-macem aja, giliran sedekah ya kagak ada duitnya, giliran buat maksiat aja punya. Tapi Mualim, Kiai, kita harus belajar ibu-ibu dari Jablay. Bener. Belajar apaan? Maksudnya nih kalau ngelayanin suami, kudu jadi Jablay sejablay-jablaynya, kudu jadi dongdot sedongdot. Ya jadi ngomong kayak gitu saya. Iya. Oh, maksudnya belajar itu jangan ngelihat orang dari zahirnya.
wah itu mah Jablay pasti masuk neraka. Jangan, kita nggak megang kunci dan kita juga nggak tahu di mana posisinya neraka pakai nunjuk orang ahli neraka, betul nggak? Bisa jadi dia yang kita sebut ahli maksiat, malamnya bertaubat, begitu wafat dapat rahmat. Kita yang merasa ibadah banyak ternyata melahirkan kesombongan, begitu mati derajatnya sama dengan iblis. Betul Bu? Ini ngomong-ngomong soal Jablay, saya jadi inget waktu awal-awal saya pengantin baru. Bukan pengantin sama Jablay, bukan. Pengantin baru, saya ajak bini saya. Ngapain? Ke tempat Jablay. Iya, itu di apa namanya? Parung Jabon. Pak Lurah, Pak Dewan, ada dekat tempat saya itu nama tempatnya Jabon. Jadi kalau mau silaturahim silahkan. Saya tungguin di rumah saya, maksudnya lewat aja. Lewat situ masalahnya. Saya bilang sama bini saya, sekali-sekali kita kalau ngaji jangan di majelis taklim mulu. Sekali-sekali ke tempat Jablay dah. Ngaji apaan ke tempat Jablay? Nah ini ada ngaji tulisan ya, ada ngaji pesan. Tahu tulisannya kita nyatet aja, kiai ngajarin dari kitab nyatet, tapi ada ngaji pesan. Tahu nggak pesan yang Jablay kasih ilmu buat kita tuh? Coba dah kalau kita perhatiin. Pertama, itu perempuan yang kita sebut hina kadang-kadang, tapi akhlaknya waduh, tiap orang lewat disuruh mampir. Udah mulia banget itu, mampir mampir lah. Kita punya tetangga nutup mulu pintu, sampai tetangga tutup ngutang tuh, mau ngutang udah jangan dikasih masuk. Dia mah nggak kopi doang, ntar isi kulkas dikeluarin. Tutup aja kalau dia lewat. Lihat tuh Jablay, tiap orang lewat mampir mampir. Kira-kira kita begitu nggak sama tetangga? Tuh belajar mah mas apa aja. Kalau kita lihat isinya banyak, Allah ngajarin kita suruh ya, nyuruh kita belajar sama onta. Afala yang luruna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh belajar loh. Bahkan nama-nama surat, beberapa nama surat dalam Al-Quran itu nama-nama hewan. Ada Al-Baqarah ya, ada Al-Fil, apalagi Al-Imran, apalagi surat apa lagi? Al-Ankabut, apalagi An-Naml, An-Nahl. Banyak ya? Banyak nggak? Quran aja nggak malu. Itu kitab suci, tapi isinya banyak menceritakan kehebatan hewan, kehebatan binatang. Belajar tuh sama lebah, belajar tuh sama semut, belajar tuh sama binatang. Kenapa? Kita punya otak bisa lebih dahsyat jahatnya daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Banyak orang yang lupa sama agama, lupa sama Allah. Katanya pinter, katanya cerdas, begitu dicek derajatnya lebih hina daripada binatang. Maka sekali-sekali belajar kepada binatang. Akhlaknya semut, akhlaknya lebah, dia nggak bakal ngerusak tempat di mana dia cari makan. Kita makan di situ, tempat makan kita kencingin juga, kita berakin juga. Yang ngasih makan kita katain, yang ngasih makan kita hianatin, yang ngasih makan kita bohongin. Apa enggak lebih jelek kita dari binatang lebah? Betul kagak? Lebah tuh setia, jangan coba-coba lu ganggu. Satu peleton datang, coba aja lu ganggu, lu sentil aja tuh, tak,
Dia ngaduk tuh, mana orangnya? Noh, udah jelek, gue bengkakin nih. Makin jelek, bengkak semua muka. Yang cakep aja jelek, apalagi kita. Ya, wah bengkak udah, ampun. Lebah kecil. Dia tahu arti persaudaraan. Sakit temennya, siapa yang bikin lo sakit? Lo yang orangnya gede, sikat. Disikat, nggak ada urusan, gua tancap plak, pakai bolnya lagi tuh, plak, tuh, apa nggak penghinaan tuh ya? Kan pantatnya itu yang nusuk, pret, bener nggak sih? Emang lebah di mana anunya, tajemannya? Maaf ya, bokong ya, di pantatnya kan? Bukan di sini nih, kan kalau lu yang tajem mulut lu, ngatain orang tajem banget dah, sampai orang sakit 7 tahun. Nih lebah nih, dihina kita, ditancap sama pantatnya tuh, tak. Tuh, kita lihat orang seneng sedih, lihat orang nangis gembira, orang beli kulkas kita yang beku. Saya beku, gua nih udah nggak bisa mikir, kulkasnya gede banget tuh tetangga. Orang beli dispenser kita meriang, hot panas dingin, la ilaha illallah, panas dingin. Orang jalan-jalan keluar negeri dia nggak mau kalah, jalan-jalan keluar dunia, innalillahi, meninggal nih orang. Parah ya. Belajar sama apapun dan siapapun. Tuh, dari PSK, dari perempuan malam yang di pinggir jalan aja kita bisa ngambil ilmu apa? Ilmu ramah. Itu manggil laki yang gak pernah ngasih makan loh, manggil laki orang yang gak pernah ngasih makan, manggilnya Coba nih orang sini yang tiap hari kita dikasih makan sama laki kita sampai pada bengkak begini, manggil lakinya apa? Ya ayam. Bapak sia, bapak aing. Coba, aduh. Padahal tiap hari ngasih makan, utang dibayarin, rumah dikasih, kontrakan dibayar. Mana panggilan kita sama laki? Betul nggak? Lihat tuh yang kita bilang jablay, manggil laki orang yang nggak pernah ngasih makan. Kadia atuh isi kasep, kadia. Gitunya, ya. Lihat dandanannya, ya Allah. Nggak peduli tuh campur knalpot truk, bis lewat, buf, masya Allah, rontok nih bedak kapur gua, putih banget, masya Allah. Bini saya lewat, ini ada hajatan bi di sini, kan pada ngumpul tuh baris ya, jam 11 malam pada ngumpul, ada hajatan, bukan hajatan itu jablay. Oh cakep baris ada hajatan. Jam berapa? Jam 11 acara sunatan. Itu bukan acara sunatan, itu orang lagi mau nyunatin. Lah jam 11 cakep banget kata ada hajatan. Tapi lihat kalau dandan ya, menor, bedaknya cakep, pakai eyeshadow, blush on. Ibu bagaimana, lakinya di rumah bagaimana, dandannya bagaimana? Kalau nggak ada lipstick, krayon aja, krayon. Mumpung baru mulai ajaran baru. Hah? Bedak pakai, mau pipa mau peralon terserah lu. Kalau pipa kurang peralon lu tambahin. Bajunya lihat, ya Allah, cakep banget, seksi. Ini daster lagi, udah baunya 7 kembang beserta pasirnya.
Bawa kembang pasir. Hah? Sobek, bolong, badan kerokan, bau minyak angin, kampak, dijilat, pahit nih. Kampak lu jilat, pedes. Kayak bini gua dong, remason. Mana akhlak kita mana? Yang udah ngasihin kita duit, yang udah capek ngebela-belain mati-matian buat hidup kita, ngejagain harkat martabat kita biar kagak lapar. Mana akhlak kita ke suami? Cuman minta dibilang, sayang, mau minum apa sih? Kopi mau? Susu? Air wudhu mau? Biar seger. Mau apa? Ngomong dong. Iya yang. Lu begitu doang, pura-pura aja laki lu kagak tahu. Modal begitu doang. Akhirnya dia lebih rela keluar 200.000. Berapa sih sekarang? Saya nanya nih dulu nih. Udah berapa sih 200? Yang mana nih? Yang mana kelasnya? Kelas 2A. Ada yang 2,5 juta. Mahal amat. Ada yang 4 juta. Mahal. Itu mah biasanya kalau yang 4 juta udah bisa dikurbanin. Apaan? Ini bukan ngomongin hewan kurban. Tadi tuh yang jablay tadi, yang pakai celana segini. Iya, akhirnya banyak laki-laki nyari hiburan di luar sono. Gara-gara yang di rumah nggak mau dandan. Lah modal 200, gua tanya, itu masih 200. Sekarang udah ada kenaikan. Bini lu melotot tuh. Sekarang udah ada kenaikan. Naik berapa? Semenjak ada pajak dinaikin. Ya sekarang alhamdulillah jadi dikomplain, minta dilengserin. Itu mah bupati pati. Itu mah pajak tanah, PBB. Iya. Tapi mualim Kiai ngelihat yang pakai rok segini. Yang pakai legging. Ya kan gua ngelihat mata gua, masa gua tutup. Ya gua bilangin bini gua, coba liatin. Itu yang waktu minggu kapan? Lu jangan tanya hari, ngaco. Enggak, takutnya yang di Jabon di sana. Lu jangan ngomongin hari, kan bini gua tahu hari apa. Kalau yang warnanya pink, gambarnya Hello Kitty, itu saya. Lagi nggak ada job. Ya emang ada job, saya mah apa aja yang penting ya Allah ya Karim. Yang penting dapat buat DP motor Mio juga jadi. Ini nggak usah ngomongin akhlak kemana-mana dah. Akhlak ke suami aja, ke suami. Orang yang paling deket, siapa lagi yang lebih deket dari suami kita? Coba, ada nggak yang lebih deket lagi? Kebaikannya deket, tidurnya deket, hidupnya deket, tinggalnya paling deket. Kalau kepada yang sangat dekat saja kita tidak bisa menghargai, bagaimana yang lebih jauh dari itu? Begitupun suami kepada istri, betul nggak? Konsepnya cuman satu, saling menghargai. Hargai tuh bukan soal duit. Capek lelahnya laki kita hanya dengan kata-kata, kamu ganteng banget deh, tapi aku bau acem sayang. Acemnya acem-acem meong. Aku seneng deh. Coba bilang meong gitu. Meong. Gitu. Modal begitu doang. Lu di TikTok bisa meong. Meong. Banyak tuh gue lihat tuh orang meong-meong di TikTok. Oke. Coba sama lakinya, bisa nggak begitu? Meong. Oke. Oke. Ongger. 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 Ongpak. Bisa kita depan orang, ngapa depan laki kita nggak bisa? Coba praktekin tuh yang di TikTok yang ongkreh, ongger, ongkreh, ongpak. Yang begitu jangan ya, masih tempeleng lakinya. Bisa. Begitu doang laki seneng. Wah, lebih kucing dari yang di sono nih. Makanya ada istilah, kalau di sono ada istilah mandi kucing. Ibu mau mandi sama kucing?
Saya mau ogah sama kucing. Ya, istilah tadi tuh, ngeong, au, begitu doang. Semangat laki kerja. Mana sendalnya ayah? Ayah, sendalnya mana? Hah? Ngeong-ngeong mulu. Lapar lu, Neng. Mau nyariin sendal. Gitu doang. Bisa kali ya? Bisa kali orang Kerawang mah bisa ya? Bisa kan? Bisa insyaallah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah memberi cinta dan ampunan, saat kita memberi cinta pada manusia, maka orang itu bisa jadi memberikan maaf sekaligus kemudahan dan juga keleluasaan dalam memudahkan urusan-urusan kita, insya Allah. Pak Ustadz Yoga, ini sebelum kita lanjut, tim Yayasan Kosma Peduli Indonesia ya, udah ready belum? Sudah ready. Jadi kita punya program kita. Saya punya anak sekarang lagi mondok di Jawa Timur. Di Jawa Timur, Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadho Bululawang. Umur baru 7 tahun. Ya. Ini juga pondok pesantren ini kan? Iya. Santrinya Masya Allah. Jadi kelas 2 SD, ya model begini nih, bocah-bocah begini nih, gede-gedenya nih. Akil Mahir saya pondokin. Sedih, gelisah, khawatir, namanya juga anak jauh dari orang tua, usia masih 7 tahun. Tapi kalau kita mikir bahwa dunia tidak lama, sementara, sahabat kita semua kemarin Po Alpa udah meninggal, umurnya 38, masih muda, saya 42. Teman saya main baru tadi pagi meninggal dunia karena serangan jantung. Bayangin deh, malam masih ngobrol, pagi meninggal. Yang repot itu pagi meninggal terus siang ngobrol. Perasaan lu pagi meninggal tadi dah, kok lu siang ada di sini? Itu yang repot. Teman saya main, ya Allah kaget. Saya udah umur 42, saya mampir ke pondok-pondok pesantren, saya liatin anak-anak kecil yang mungkin orang tuanya secara ekonomi nggak ada, nggak punya banyak, punya semangat doang, masuk lu tong, gue nggak bisa ngajarin lu, mondok lu tong, bayaran murah atau gratis, gue nggak bisa, punya waktu, gue kerja cari duit, anaknya dipondokin, baca Qurannya pada buluk, Qurannya udah buluk, udah sobek, udah apa, buluk tuh lapuk, sangkin sering dibaca. Kita punya Quran gak yang buluk? Sangkin sering lama ditaro, lebuluk dengan sendirinya itu. Nah, saya kepikiran, ya Allah, saya juga nih ngukur diri, jangan-jangan ceramah saya kemana-mana itu bisa melalaikan juga dari kita membaca Al-Quran. Belum capeknya, belum ngumpulnya, belum lelahnya, belum kerjanya. Coba sehari ada nggak yang 1 juz Al-Puket? Kalau Quran pada diem, Puket iya kali, jeruk juga tadi gue 1 juz tuh pagi. Andai subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar, maghrib, isya 2 lembar, tuh sehari 1 juz. Tapi kita ingat 1 juz tuh sehingga pas malam takbiran hatam. Terus dari mulai bulan Muharram sampai Ramadan, ketemu Ramadan 11 bulan, terus kita ngapain? Saya berpikir, ya Allah, zolim. Dah, akhirnya saya ketemu kiai-kiai, begini aja kiai, saya mau bikin safari dakwah, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, saya siapin sama Pak Ustadz Yoga, kasih aja tuh temen-temen ntar kalau buat ngebawa Qurannya, sayanya nggak usah dibayar, saya nggak terima, saya mau ngumpulin amal aja, tapi nggak banyak-banyak, 10 hari doang, yang 20 baru ngumpulin. 10 hari kebanyakan amsyong.
Ya 10 hari kali per hari berapa? 2 titik, 3 titik. Iya. Itu bisa 30 titik atau minimal 20 titik. Besok juga kita 3 titik. 3 titik. Pagi, siang dan malam daerah Cikampek. Cuman mau ngumpulin Quran. Saya janji, saya bawain Qurannya. Yang terbaik saya bilang, yang terbaik Quran banyak. Mau yang murah tetap alif lam mim sama mim. Nggak jadi alif lam mim ba ta, kagak. Lu Quran murah sih, ada tambahan nih ba dan taknya, kagak. Tetap alif lam mim. Gitu doang, hurufnya sama. Mau yang mahal, mau yang murah. Ini khusus saya modalin 120.000. Kalau dibuka, dikasih barcode, itu nanti Imam Sudes, Imam Haromen, itu langsung seperti kita dibimbing ngebacanya. Nah, ntar dicontohin sama Ustadz Yoga. Buat yang kepengen, udah, nanti ada tim, mana sunduknya, kantongnya mana, kalau biar nggak malu-malu, mana panitia Yayasan Kosma. Nanti sambil baca sholawat, ini teman-teman yang baju biru ngumpulin, ntar kita beliin Qurannya, boleh kita titip di sini, boleh kita bawa ke pesantren manapun, yang penting niatnya amal jariyah, sodakoh wakaf Al-Quran, biar dapat pahala. Enak nggak lagi tidur santri ngaji, datang tuh huruf demi huruf, ayat demi ayat, apalagi satu juz 1 hari, belum lagi ada yang mungkin 3 hari sekali khatam. Wah, itu dahsyat nanti di alam kubur, keren banget nanti hadiahnya dari Allah. Amin ya rabbal. Niatin untuk sodakoh wakaf, niatin amal jariyah buat orang tuanya yang udah wafat, niatin jadi hadiah. Semoga pahala yang ngebaca dari Quran para santri-santri yang membaca di Indonesia, Allah kirimin buat emak kita yang udah meninggal, bapak kita yang udah meninggal. Amin. Almarhum almarhumah orang-orang tua dan kita. ini barusan ada yang nelpon, ada yang mau beli Al-Quran ya, tapi saya contohin dulu. Ini Al-Quran, kalau ibu nggak bisa tidur tengah malam, tinggal foto di ya, sini pakai kamera ya di sini, oke ya, ada barcode-nya. Jadi nanti ibu, di setiap lembar ada barcode. Ibu tinggal play aja, bapak tinggal play. Itu semalaman kita dengerin Al-Quran. Jadi itu dicontohinya seperti itu. Iya, makanya harganya memang mahal. Tapi Yayasan Kosma ini bisnisnya Bu April. Kosma ini, saya bilang kita ada untung. Untungnya udah balikin lagi aja ke agama, balikin ke umat. Ntar nombok, nggak ada nombok-nombokan kalau buat agama mah. Udah kita niatin, bawa, ajak umat rame-rame, kita keroyok nih, kita serbu ya. Badiru bil a'mali solehah. Kalau udah ada amal soleh, kata Nabi, serbu, cepet-cepet, segera, jangan sampai lewat. Nah, kita ajak ibu bapak semua di sini, berapapun nanti kita akumulasi atau kita konversikan untuk kita membeli Al-Quran senilai 100.000. Jadi harganya 120, 20-nya saya subsidi lewat yayasan, 100-nya kita belikan untuk kita wakafkan. Baik ya. Nanti ada Pak Lurah, ada Pak Dewan, mungkin juga boleh nanti dicatat juga nomor rekening yayasannya. Ini saya contohin sekali lagi. Boleh. Jadi setiap ujung itu, setiap lembar itu ada barcode-nya. Kalau kita baca palama apa ya, tinggal kita barcode dari sebelah sini mana. Nah ini cekrek, kita langsung setel di sini. Masya Allah, ya. Kayak diajarin ya, sambil dilihat, didengerin, kayak diajarin, ada petunjuknya. Makanya lumayan mahal. Sebetulnya yang murah juga banyak, tapi saya kepengen minta ke Allah, kita mahal-mahal banget. Ya Allah, minta mobil, mahal nggak tuh? Begitu ngasih ke Allahnya, beras campur pasir, zakat masih nawar, zakat masih mikir. Nah, saya nggak mau begitu. Saya contohin, saya bilang kita ambil safari,
nggak usah mikirin sayanya, yang penting target anak-anak santri Indonesia, mudah-mudahan mereka bisa dengan tenang, senang, walaupun orang tuanya nggak ngasih duit belanja buat Al-Quran karena keterbatasan ekonomi, tapi dari kita insya Allah mereka semua bisa dan punya. Baik, sambil sholawat teman-teman hadroh, sebelum sholawatan saya pengen ke belakang dulu, ada Pak Dewan, ada Pak Lurah barangkali. Yo silakan Pak Ustadz Yoga. Pak Dewan barangkali mau ngambil 1 atau 2? 3, alhamdulillah. 3. Pak Dewan 3 langsung. 3. Pak Lurah berapa? 2. Oh, Pak Lurah nggak mau ngelebihin Pak Dewan. Malu katanya. Padahal Pak Dewan maksudnya 3 kardus. Oh, 3 kardus. Iya. Alhamdulillah, Ustaz, nanti disiapkan. Nanti kita foto bareng, kita doain buat semuanya juga yang hadir. Karena dengan Al-Quran ini siapa tahu bisa menolong nanti suatu saat di yaumil akhir yang dibaca sama santri, terserah mau ditaruh di sini boleh, mau dibawa pulang juga boleh, atau mau di masjid juga boleh. Harus kita taruh karena udah kita niatin. Baik, adik-adik silakan sambil kita baca sholawat. Teman-teman masih semangat? Oke, gas, silakan. Iya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadis wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam Nabila muter aja takut namanya orang mau sedekah malu-malu. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, Pak Dewan 3, Pak Lurah 2, ada juga Pak Ustadz 2, 3. Masya Allah. Terus saja muter sambil sekali lagi deh sholawatnya. Ada boleh lagi, boleh. Bapak berapa? Ayo 1. Ini sebelah sini 1, Mer. Iya. Dari belakang ada yang mau ya juga? Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى أتوه لكل حول من الأقوال أقوال مدائم
سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sambil lanjut nggak apa-apa, terusin. Tim Yayasan Kosma, buat yang ingin mungkin di rumah, saya kepengen kemana ya, mungkin tadi saya nggak bawa uangnya tapi pengen, nah silahkan catat aja atau direkam Yayasan Kosma Peduli Indonesia, BCA 5250505029, rekeningnya 5250505029. Nah itu rekening Yayasan Kosma Peduli Indonesia, khusus buat aktivitas ya, penyebaran distribusi Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi ada gempa ya di Bekasi. Di sini Masya Allah. Oh ya, 4, sekian skala Richter ya. Ya, kita minta sama Allah yang punya bumi, yang punya dunia, yang punya ketetapan ya, dengan kebaikan kita malam hari ini, semoga Allah jaga lindungi kita semua, bukan hanya Kabupaten Karawang tapi juga Indonesia. Allah lindungi kita, keluarga kita, pemimpin kita, rakyat semuanya dari segala bala, musibah, bencana dan malapetaka. Biniyatil qubul wal husul walitamami kulli sul wa ila hadratir rasul wa li hajatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, sebelum saya tutup, boleh nggak Bu April 5 menit? Boleh? Ngobrol dikit boleh? Oke, silakan Bu April Jasmine. Ini banyak ibu-ibu yang cakep-cakep, bapak-bapak yang keren-keren. Masya Allah, anak-anak yang soleh-soleha semua. Amin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, Ustazah, Pak DPR, serta Pak Lurah. Pak Lurah ada, Pak Bupati, Dewan ada, Bupati yang mewakili ada. Dan semua para jamaah yang saya sayangi. Saya mau sedikit cerita hari ini. Jadi bagaimana awal terbuatnya Kosma sehingga Kosma sampai punya Yayasan Kosma Peduli Indonesia. Tahun 2024 awal, ibu saya yang sehat-sehat aja tiba-tiba mengalami kelumpuhan. Jadi awalnya kayak ibu-ibu mungkin di sini ada yang ngerasain nggak, dari duduk begitu bangun lututnya sakit banget. Ada nggak di sini yang begitu? Banyak rupanya. Nah, yang iya. Awalnya tuh kayak gitu. Jadi seperti pengapuran, terus udah gitu jelly yang diantara tulang engselnya ini menghilang sehingga mengalami kelumpuhan. Nah, saya tahu itu setelah saya bawa ke dokter ortopedi ahli tulang. Dokter bilang ini bisa disembuhkan, caranya dengan suntikan selama 7 kali dalam 7 minggu. Tahu Bu, sekali suntik harganya berapa? 10 juta. Masya Allah. Jadi dikali 7 minggu, tidak boleh lalai, itu berarti totalnya 70 juta. Jadi sehat itu murah, sakit mahal ya. Betul. Hanya untuk tulang lutut aja 70 juta. Betul. Duit yang harus keluar. Betul. Nah, setelah disuntik alhamdulillah bisa jalan lagi. Walaupun masih banyak vitamin yang harus dikonsumsi, terus ada gel juga yang harus dioleskan. Berjalan 6 bulan ternyata kambuh lagi nih Bu. Kakinya nyeri lagi, kayaknya agak nggak kuat gitu jalan. Akhirnya saya balik ke dokter, saya minta bagaimana solusinya. Dokter cuma bilang, atur pola makan supaya tidak kegendutan, dan yang satu lagi adalah air minumnya diganti dengan air minum pH tinggi. Nah, dulu tuh belum ada Kosma, tapi saya
niatin, ya Allah bismillah saya mau kasih hadiah buat ibu saya. Jadi Kosma ini hadiah buat ibu saya supaya ibu saya semangat dan bisa jalan lagi. Jadi saya tanya sama dokter, dokter saya pengen produksi air pH tinggi, bagaimana caranya? Nah dibantu Bu. Jadi Kosma ini udah ada halalnya, BPOM, SNI dan 100% Indonesia. Alhamdulillah. Jadi cek secara labnya itu memang dinyatakan air yang sehat. Ya, air sehat. Air yang sehat. Dan alhamdulillah ibu saya sudah Kosma sekarang udah bisa jalan lagi, udah jalan-jalan tuh ke Gucci, ke Jogja, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Sekalinya sehat lebih daripada ongkos sakit ya. Jalan-jalan mulu emang mamah mertua itu. Iya, tapi kita senang karena orang tua udah sehat gitu ya. Nah, biasanya orang-orang tamu yang datang ke rumah saya kasihin juga Kosma. Alhamdulillahnya mereka ngerasa ini banyak yang sampai saya kasih tuh malu, jadi saya beli aja. Oh ya udah beli. Ada suami saya temennya udah gulanya sudah parah, sudah 400-an dan sudah harus insulin. Jadi setiap sebelum makan disuntik dulu insulin. Minum Kosma 2 minggu pertama sehari tuh dia minum 3 botol, padahal saya bilang waktu itu 2 botol aja nggak apa-apa sehari. Dia bilang saya minumnya 3 dan 2 minggu itu akhirnya lepas dari insulin. Dia bilang, ibu tahu diabetes, gula ya? Gula. Penyakit gula diabetes itu sampai di insulin itu. Parah, udah akut. Sering drop soalnya. Ya, alhamdulillahnya kurang lebih 2 minggu insulinnya udah nggak dipakai. Udah nggak lagi dan badannya lebih stabil. seger. Jadi sekarang air minumnya dia ganti, alhamdulillah. Nah ada juga itu di daerah Ciawi, jadi anak 1,5 tahun, dia dideteksi dokter di pankreasnya ada kista Bu, ada 2 kista. Jadi direncanakan untuk operasi. Waktu itu ketemu saya, dia tanya bisa nggak ya kalau minum Kosma, dicoba ya, bismillah ikhtiar. Alhamdulillah minum Kosma 2 minggu tuh, itu anak sehari 1 botol. Diperiksa lagi ke lab, ke dokter karena memang harus dioperasi. Dokter bilang, Bu, alhamdulillah ini kistanya menghilang 1, jadi tinggal sisa 1 lagi. Dokter bertanya, ini terapinya pakai apa, alternatif apa? Oh, terapi air Kosma. Jadi dokter bilang karena anak ini masih kecil, kalau memang bisa penyembuhannya terapi, ya udah diterapi dulu aja. Ditunggu, maksudnya ditunggu sampai beberapa minggu. Siapa tahu malah tidak perlu dioperasi. Operasi, betul sekali. Jadi banyak banget orang-orang yang punya penyakit kayak sakit mah tuh, asam lambung. Ada di sini yang asam lambung? Oh, banyak. Darah tinggi, asam urat, kolesterol. Jantung, punya jantung? Punya, bagus, alhamdulillah. Kalau nggak punya jantung kita serem dong kesini dong. Iya. Jadi alhamdulillah hal-hal yang berkaitan dengan darah ya. Jadi Kosma ini 2-4 menit itu cepat masuk ke aliran darah. Ngerasa. Sehingga kalau darahnya bersih, bagus, maka penyakit-penyakit yang tadi itu insya Allah bisa teratasi. Bahkan tapi kalau kotor, terakhir ada orang yang stroke, jadi bibirnya tuh udah miring. Di Pasuruan. Iya. Terus dia itu minum Kosma dalam waktu 1 minggu, alhamdulillah balik dan ngomongnya udah lebih jelas lagi. Sebelumnya tuh pelo, apa menyon ya? Nggak jelas ngomongnya. Ya, menyon, ngomongnya pelo, kurang lebih 1 minggu. Itu di Pasuruan Kiai Nurholis, itu jadi agen besar kita di sana. Nah salah satu pasiennya tuh yang stroke itu, alhamdulillah udah balik lagi. Betul. Gitu. Nah dari situ saya berasa ini kayak karunia dari Allah. Saya niatnya ngasih hadiah ke ibu saya alhamdulillah sembuh. Tapi dari situ tuh banyak banget bermanfaat buat orang-orang lain. Ya, orang yang mesen. pada sakit ngerasa sembuh, alhamdulillah minum Kosma gitu ya. Nah saya sempat bilang sama Ustadz, saya pengen bikin yayasan. Saya minta saran sama Ustadz karena ini bisa jadi ladang amalnya saya nih sekeluarga. Ustadz bilang kalau gitu kita niatin untuk kita punya program sebarkan 1 juta Quran untuk Indonesia. Nah itulah salah satu program dari Yayasan Kosma Peduli Indonesia. Kalau bangun masjid kan butuh miliaran ya. Misalnya programnya bangun masjid itu berapa miliar. Tapi kalau programnya Quran itu siapapun juga bisa ikut. Nah itu yang saya bilang
udah kita kan mencari pahala, bangun masjid pahala, bangun pondok pahala, nyebarin Quran di pondok dan masjid juga pahala. Dan ini bagian safari dakwah, loyalitas Ustadz sama Bunda untuk menemui masyarakat di luar sana. Dan ini juga perlu saya tekankan bahwa biayanya tidak seperti biasanya. Artinya hanya memberikan untuk ongkos bensin saja. Itu pun buat teman-teman tim Kosma. Bukan buat saya. Saya udah pure, pokoknya Quran aja udah kumpulin, bawa nanti ke pesantren. Itu sudah bikin hati saya, istri, insya Allah masa nggak kebagian sih pahalanya? Kebagian dah, kan gitu ya. Masa nganterin kebaikan nggak kebagian? Umur udah 42, temen udah pada banyak yang meninggal. Ini juga teman saya, kalau mau duluan juga nggak apa-apa. Jangan ya, teman-teman saya udah pada Gitu ya. duluan. Jadi saya sama Ustadz insya Allah setiap minggu, setiap hari Jumat tuh kita niatin. Pokoknya kita nih ya 1 juta nih buat Al-Quran, 1 juta buat Al-Quran. Dan selama ini kita juga muter-muter Bu bersama tim. Jadi ke rumah-rumah tahfiz, ke pondok-pondok pesantren untuk menyerahkan Al-Quran tersebut. Biar dibaca. Ya, alhamdulillah gitu. sudah berapa puluh ribu yang sudah kita sebarkan gitu. Semoga makin manfaat lagi dan jadi amal jariah buat kita semua yang ikut berpartisipasi. Amin. Baik, buat ibu-ibu mungkin tadi yang nggak kebagian, mana sih panitianya? Saya kepengen samperin aja, catat aja. Nanti ada tuh yang tadi baju biru, silahkan. Walaupun acara udah selesai, nggak apa-apa, temuin aja. Silahkan dicatat supaya ibu bisa, siapa tahu mau ikut andil. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Yoga. Terima kasih banyak. Dikarenakan besok juga kita masih punya agenda di Harpes daerah Cilengsi pagi, sorenya siangnya itu ada di Pangulah Cikampek. Lanjut lagi daerah Cikampek, namanya saya kurang tahu. Jadi izin malam hari ini mudah-mudahan pertemuan yang membawa kecintaan kita kepada kita semua yang ada di sini, terutama semoga kita dicintai oleh Nabi Muhammad dan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Kiai, sekaligus kita tutup malam hari ini dengan rangkaian doa yang jangan ada yang berisik. Nanti setelah itu yang mau beli airnya lagi silakan, masih ada tersisa beberapa kardus lagi. Mari sama-sama kita panjatkan doa kita untuk almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita yang tadi diniatin untuk Al-Qur'annya, disedekahkan kebaikannya untuk orang-orang tua kita atau untuk siapapun itu. Mari kita bermunajat di tengah rintiknya hujan sebagai bentuk rahmat Allah, dan hujan yang turun dijanjikan Nabi adalah sebab salah satu waktu atau saat doa mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Sayangi kami, kasihi kami, pandang kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang membawa dosa dengan penuh maksiat, kesalahan, kekhilafan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan dan kekurangan kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami, ampuni dosa emak kami yang telah berjuang melahirkan, mendidik, membesarkan sehingga kami bisa seperti ini. Ya Allah, sampaikan salam kami dengan doa yang terbaik untuk almarhum almarhumah yang telah meninggalkan kami semua dari dunia ini. Ya Allah, jadikan sedekah Al-Quran wakaf yang kami berikan untuk pondok pesantren, untuk rumah tahfidz yang dibaca oleh para santri, setiap hurufnya, setiap kalimatnya, setiap ayat-ayatnya menjadi pahala yang terus mengalir untuk kami dan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan amal soleh kami malam hari ini menjadi sebab Engkau turunkan rahmat, ampunan, keberkahan dan kemuliaan untuk kami semua, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha baik, Engkau maha kaya, Engkau maha memberikan rezeki. Anugerahilah kepada kami rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang manfaat, yang Kau berikan dari pintu mana saja yang Kau kehendaki. Ya Allah, berikan kekayaan kepada kami, kekayaan iman, kekayaan ilmu, kekayaan akhlak, dan juga kekayaan harta ya Allah, agar kami bisa berzakat lebih banyak, agar kami bisa bersedekah lebih banyak, agar kami bisa banyak memberikan manfaat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak, terima kasih para kiai, para ustadz, ustadzah, Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, semua yang mewakili, mohon maaf dengan segala kekurangan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Haris izin naik ke atas panggung, kita foto bersama terlebih dahulu. Tadi ada istri daripada Ustadz Haris juga sudah membeli Al-Quran 2. Kita foto. Ini perlu digeser barangkali. Ini Paril, boleh diambil ininya. Iya. Baik, jangan berebut. Yang mau beli air kozmanya masih ada sebelah sini, tersisa beberapa kardus lagi. Yang di depan juga ada. Dan sekarang sessionnya kita foto terlebih dahulu, silakan diabadikan. Bu Lurah, nanti dengan Pak Lurah, boleh ya. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah cukup. Sekarang Pak Lurah, Pak Dewan dulu, Pak Dewan. Oh udah, baris langsung di sana ya. Oh ya udah, langsung aja kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, diganti dengan yang lain. Terima kasih Ustadz, silakan. Pak Dewan, Pak Lurah, silakan. Pak Lurah. Ya. Ya. Ayo kita foto lagi. Pak Lurah sama Bu Lurah. Ya, Bu Lurah sudah ada. Pak Dewan izin. Ya. Oke. Kiai, Ustadz, kita foto lagi. Yuk. Bagian Pak Lurah sama Bu Lurah dulu. Oke. Pak Ril, ya. Oke, terima kasih. Yuk, diabadikan dulu 1, 2, 3. Ganti gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Lurah, Bu Lurah. Sekarang tim panitia sesepuh dulu, sesepuh dulu ya. Makasih ya, Lurah, makasih Iya, ya. sesepuh dulu silakan, Bapak. Iya. Bunda agak geser sebelah sini dikit. Iya. Sebelah sini. Ayo, kita foto. Tim fotonya mana? Oh, ini di atas panggung. Oh, di panggung. Iya, 1, 2, 3. Dipoto silakan, nanti di-share ya Bu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. 5 dus kosma, Bunda. Iya, silakan foto bareng langsung. Kita dapat kesempatan 5 kali foto. Iya. Iya, silakan. Yang 5 dus 5 kali. 1, 2, 3. Baik. Oke. Ibu-ibunya mana tadi? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, siap. Sebentar, gantian dulu ya. Yang tadi Kosma dulu sudah 5 kardus. Iya. Ayo bareng-bareng. Iya. Sini di tengah. Iya. Oke, yang di belakang sekalian. Iya, iya. Nah, gitu. Neng, mau di mana, Neng? Oke.